Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Ikhwan Sampit yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dan dalam limpahan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini kita akan menceritakan seorang ulama yang datang dari daerah Nagara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, yaitu Datuk Abdurrahman Nagara. Menyebut daerah Nagara, di mayoritas kalangan masyarakat Banjar dahulu akan tergambar daerah yang dipenuhi oleh banyak ulama, sehingga ada ungkapan, belum disebut orang itu menjadi alim apabila belum menuntut ilmu agama ke daerah Nagara. Para pecinta Ikhwan Sampit, sebelum kita melanjutkan cerita ini, alangkah baiknya sama-sama kita like, share, dan subscribe sehingga membantu channel ini berkembang untuk memberikan informasi lainnya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng sehingga kalian menjadi orang pertama yang menerima notifikasi untuk video-video terbaru kami. Terima kasih. Salah seorang ulama yang dikenal di masa silam adalah bernama Abdurrahman, atau dikenal dengan Datuk Abdurrahman. Datuk Abdurrahman terlahir di sebuah desa yang bernama Pakandalam Ulu. Tepatnya sekarang adalah Desa Pandak Daun. Desa Pakandalam sekarang dipecah menjadi 3 desa, yaitu Pakandalam, Paramayan, dan Pandak Daun. Datuk Abdurrahman dari pasangan Muhammad Yasin dan Galuh Habang. Ia anak kedua dari 10 bersaudara. Saudara-saudaranya adalah Haji Abdullah, Haji Abdurrahim, Haji Khalid, Haji Siddiq, Haji Muhammad Umar, Haji Ali, Sari Unangan, Arfiah, dan Nursimah. Datuk Abdurrahman menurut cucunya Haji Muhammad Soleh Tajuddin. Beliau sejaman dengan 2 ulama masyhur di Nagara masa lalu, yaitu Syekh Muhammad Tahir bin Syihabuddin, atau yang tersohor dengan gelar Datu Daha Surgituan di Desa Pasungkan, dan Datu Azhari di Desa Pakandalam yang sekarang menjadi Desa Paramayan. 3 serangkai ulama ini paling menonjol di zamannya, masing-masing mempunyai kelebihan. Datu Daha dikenal dengan amalan-amalannya. Datu Azhari menonjol penguasaannya di bidang tarekat dan tasawuf. Sedangkan Datu Abdurrahman dikenal karena penguasaannya terhadap ilmu 12. Mengutip dari kitab Al-Kawakib Al-Duriyah karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari Al-Ahdal, rincian dari ilmu 12 ini adalah ilmu lughah, ilmu tasrif, ilmu nahwu, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu arut, ilmu kawafi, ilmu qawanin al-kitabah, ilmu qawanin al-qiraah, ilmu insya, al-rasyail, wa al-khutab, dan ilmu al-muhadarat. Para pecinta Ikhwan Sampit yang dimuliakan Allah, pendidikan yang ditempuh oleh Datuk Abdurrahman ini hanya dapat terkuak sedikit ceritanya. Menurut cucunya Haji Muhammad Soleh Tajuddin, Datuk Abdurrahman pernah mengaji ke Makkah, bahkan beliau pernah menjadi guru di Masjidil Haram. Salah seorang gurunya adalah Al-Alim Al-Alamah Abu Bakar As-Sayyid Bakri Ibnu As-Sayyid Muhammad Sato Al-Dimyati, pengarang kitab I'anah At-Talibin yang berjumlah 4 jilid. Salah satu kitab fikih rujukan utama dalam mazhab Syafi'i yang dipelajari di berbagai pesantren tradisional di Indonesia. Kitab ini sangat dikuasainya dan dihafalnya, sehingga menurut salah seorang muridnya, yaitu Guru Syuaib dari Kandangan, seperti pengakuan Haji Muhammad Soleh Tajuddin, ketika mengajarkan kitab ini ke murid-muridnya, ia ajarkan dengan menghafal. Gurunya Al-Alim Al-Alamah Abu Bakar As-Sayyid Bakri adalah salah seorang tokoh ulama di Makkah. Banyak ulama besar dan termasyhur Indonesia zaman dahulu yang pernah menjadi murid beliau, di antaranya Syekh Mahfuz Al-Tirmizi, pendiri pesantren Tremas Pacitan,
Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah. Para pecinta Ikhwan Sampit yang dirahmati Allah, melihat kepada biografi Syekh Mahfuz Al-Tirmizi yang selain As-Sayyid Bakri di atas juga berguru kepada banyak ulama seperti Syekh Ahmad Al-Minshawi, Syekh Umar bin Barakat Al-Sami, Syekh Mustafa Al-Afifi, Sayyid Husain bin Sayyid Muhammad Al-Habsi, Syekh Muhammad Sa'id Baba Hasali, Sayyid Ahmad Al-Zawawi, Syekh Muhammad Al-Syarbaini Al-Dimyati, Sayyid Muhammad Amin bin Ahmad Ridwan Al-Madani, Syekh Ahmad Al-Fatani, dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka patut diduga Datuk Abdurrahman ini juga pernah mengkaji kepada beberapa guru Syekh Mahfuz Al-Tirmizi ini. Peristiwa menarik ketika ia pulang ke negara di Makkah. Setelah beberapa lama belajar dan mengajar di sana, khadam atau pembantu beliau yang seorang negro yang biasanya melayani selama tinggal di Mekah yang bernama Haji Abdul Fattah ikut setia bersamanya ke daerah Nagara yang kemudian dikawinkan dengan seorang gadis di Nagara. Ikut sertanya Haji Abdul Fattah, khadamnya ini kemudian hari ternyata memberikan pengaruh luar biasa terhadap perkembangan pendidikan anak-anak Datuk Abdurrahman ini. Lewat Haji Abdul Fattah ini yang dulunya penduduk Mekah yang notaben sangat mahir berbahasa Arab. Mayoritas anak-anak Datuk Abdurrahman belajar bahasa Arab dan percakapannya langsung dari orang asli Arab Mekah. Para pecinta Ikhwan Sampit, suatu ketika saat di antara anak-anak Datuk Abdurrahman ini pergi ke Mekah untuk belajar dan berhaji, mereka sudah mampu berbicara bahasa Arab dengan fasih seperti layaknya penduduk Makkah saat itu. Sehingga penduduk di sana tidak percaya kalau mereka adalah pendatang baru karena kemampuan berbicaranya yang baik dan fasih. Sekembalinya dari Makkah, ia mendirikan sebuah musola bertingkat yang bernama Darul Farah. Musola bertingkat ini berada di samping sebagai tempat ibadah, dulunya juga dikenal sebagai tempat mengaji, bahkan dijadikan tempat tinggal bagi santri yang belajar di tempat tersebut. Lantai 1 biasanya dijadikan tempat tinggal santri yang dibikin dalam bentuk kamar-kamar sederhana, dan lantai 2 jadi tempat ibadah dan belajar. Musola bertingkat ini dulunya menjadi role model pembelajaran saat itu. Ketika diadakan renovasi sekitar tahun 1958. Musola ini berubah nama menjadi Musola Baitur Rahman dan menjadi satu lantai saja alias tidak bertingkat lagi. Santri-santri yang datang mengaji dan menuntut ilmu kepadanya di musola bertingkat ini berasal dari beberapa daerah seputar negara seperti Kandangan, Babirik, Alabiu, Amuntai, dan Kalua. Salah seorang muridnya yang terkenal adalah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Ramli, seorang tokoh besar pendidikan Islam, pendiri beberapa lembaga pendidikan seperti Arabic School atau sekolah Arab di tepi jalan Amuntai Tabalong, Madrasah Darul Ulum di Kandangan, dan pesantren Rasyidiyah Khalidiyah atau Raha Amuntai. Para pecinta Ikhwan Sampit yang dimuliakan Allah, kecintaan Datuk Abdurrahman terhadap ilmu dan kegemarannya dalam membaca dapat dilihat dari koleksi buku yang dimilikinya. Sebagian koleksi bukunya yang masih ada dan terlacak diantaranya Uqud Al-Juman karya Syekh Jalaluddin Al-Suyuti, Al-Jawazir an Iktirab Al-Kabair karya Ibnu Hajar Al-Maki Al-Haytami, dan masih banyak yang lainnya. Dari deretan kitab-kitab ini menunjukkan bahwa bacaan dan keilmuannya nampak luas dan tinggi. Dari kitab yang mengaji tentang ilmu tauhid, fikih, tasawuf, hadis, hingga kajian ilmu balaghah. Dari perkawinan dengan Hajah Muhibbah, mereka dikaruniai 9 orang anak, yaitu Abdul Manan, Junaidil Anani, Haji Abdul Aziz, Haji Muhammad Tajuddin, Haji Bahauddin, Haji Sirajuddin, Hajah Mahbubah, Haji Muhammad Yasin, dan Haji Ahmad Dimyati.
Datuk Abdurrahman dapat dinilai sebagai ayah yang sukses dikarenakan mampu mendidik, mengajari, dan mengkader mayoritas anak lelakinya menjadi ulama yang mumpuni dan dihormati di tempat mereka berada. Sedangkan yang perempuan dipersunting oleh ulama-ulama juga. Cucu-cucunya juga banyak mewarisi keulamaannya seperti Tuan Guru Abdul Hamid bin Abdul Aziz, Kuala Tungkal Jambi, dan Tuan Guru Haji Adnan bin Haji Tajuddin. Nama terakhir ini mengaku seperti yang dituturkan kembali oleh Haji Muhammad Soleh Tajuddin. Sewaktu berumur 5 tahun, mulutnya pernah diludahi oleh Datuk Abdurrahman. Di sebagian kalangan masyarakat Banjar, ada kepercayaan jika mulut diludahi oleh ulama atau tuan guru, maka itu adalah sebuah keberkahan dan akan mewarisi kealiman tuan guru tersebut. Terbukti, di kemudian hari ia menjadi tuan guru yang disegani dan menjadi rujukan belajar ulama di zamannya. Para pecinta ikhwan sampit yang diberkahi, salah satu kelebihan yang diberikan Allah kepada Datuk Abdurrahman ini menurut cucunya Haji Ainani bin Haji Tajuddin, seperti yang dituturkan kembali oleh Khairani bin Haji Ainani, adalah ketika diundang sholat kifayah ke sebuah kampung di hilir Banua bersama beberapa muridnya yang memakai perahu kecil. Setelah selesai sholat kifayah, murid-muridnya merasa kelaparan, bergegas mereka pulang. Di tengah perjalanan mereka singgah di sebuah langgar dan melaksanakan sholat berjamaah. Selesai sholat, Datuk Abdurrahman berujar bahwa makanan lapat atau sejenis lontong sudah tersedia di perahu. Ketika dicek oleh murid-muridnya, ternyata benar adanya, padahal makanan tersebut sebelumnya tiada. Inilah salah satu karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang diinginkannya, yaitu Datuk Abdurrahman. Datuk Abdurrahman wafat diperkirakan pada tahun 1342 Hijriah atau bertepatan dengan 1924 Masehi, dan kuburannya terletak dalam sebuah kubah di pemakaman umum Desa Pandak Daun, tepatnya di belakang musola Baitur Rahman dan TK atau TPA Baitur Rahman. Kuburan dalam bentuk kubah biasanya diperuntukkan untuk orang alim. Tujuannya yaitu agar terpelihara dari tumbuhnya rumput ilalang dan mudah diziarahi orang lain. Para pecinta ikhwan sampit yang dimuliakan Allah, inilah sedikit kisah dari Datuk Abdurrahman Nagara. Beliau yang merupakan ulama besar pada zamannya sehingga memberikan pengaruh besar kepada agama Islam di suatu daerah beliau, yaitu negara Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran daripada biografi singkat beliau. Dan apabila ada cerita yang ingin diceritakan kembali, maka tulislah di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.